Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit bras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Risa. Enggak ganteng tapi enak disawang, ya toh? Enggak pelit ilmu katanya orang-orang. Jadi kita sedikit berbagi di video kali ini. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang pedet. Nah, video kali ini tentang emboknya. Jadi kalau Laskar Ngarit belum lihat video saya sebelumnya, silakan subscribe dan silakan lihat video sapi di sana, karena di sana sudah kita bahas tentang birahi, tentang pedet, cara merawat pedet, melawat tali pusar, deteksi birahi biar kawin setahun sekali punya anak dan lain-lain. Di situ sudah kita bahas. Subscribe sekarang, jangan pelit karena subscribe itu gratis. Oke, Laskar Ngarit, sebelum itu saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak Dokter, apakah comboran bahaya untuk induk bunting? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kalau dicombor menyebabkan majer pada betina? Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah caranya supaya induk gemuk tapi tidak majer? Pertanyaan yang keempat adalah, Pak Dokter, kalau di daerah saya, di daerah Tuban, itu ada kepercayaan induk bunting kalau dikasih rumput gajah bisa keguguran. Apakah benar? Yang keempat, Pak Dokter, apakah boleh induk betina menggunakan fermentasi jerami? Ada 5 pertanyaan. Kita bahas sebentar lagi. Laskar Ngarit bras dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan seputar induk dari para komentar, dari komentar yang masuk. Jadi jika teman-teman ingin dibahas, ingin dijawab, ingin didiskusikan, subscribe dulu dan silakan share video saya supaya manfaatnya menyebar luas di seluruh Indonesia, ya. Pertanyaan yang pertama, apakah comboran bahaya untuk induk bunting? Saya lagi di kandangnya teman saya, Pak Haji Adib Kurniawan. Di depan saya ini ada roti BS, ya, roti yang kadaluarsa. Di belakang saya, di depan saya, di belakang kameramen ini ada tumpukan jerami fermentasi. Dan di pojok sana itu ada bekatul dan ampas tahu. Di pojok sana itu ada rumput gajah dan tebon yang sudah dihaluskan atau digiling. Dan semuanya di sini cowok, cewek, jantan, betina, meteng, ora, nyusoni, semuanya dikasih comboran. Artinya comboran selama pemberiannya tidak over, ya. Kapankah bisa over? Nanti kita jelaskan. Selama pemberiannya comboran itu tidak over dan tidak menyebabkan kegemukan atau obesitas, maka comboran itu aman. Nih di belakang saya, kayaknya ini lagi metengnya, Bos, ini lagi meteng. Oh, yang sana. Jadi di belakang saya ini ada beberapa sapi yang lagi bunting dan semuanya dicombor. Comborannya menggunakan ampas tahu dan dedak atau katul dan dicampur sama roti BS. Jadi pertanyaannya, apakah comboran bahaya untuk induk bunting? Jawabannya tidak, selama tidak berlebihan. Yang kedua, apakah kalau dicombor menyebabkan induk majer? Nah, ini semuanya dicombor. Sapi betina di sini semuanya dicombor menggunakan ampas tahu, katul, dan roti, dan tidak majer. Jadi majer itu jika pemberiannya terlalu kegemukan sampai gede gitu. Jadi saluran ini akan tertutup oleh lemak dan nanti si korpus luteum ini dia fungsinya akan berkurang karena dia akan tertutup oleh lemak. Jadi selama comboran tidak menyebabkan atau porsi yang kita berikan itu tidak menyebabkan obesitas atau kegemukan seperti sapi jantan, maka comboran aman diberikan
dan tidak menyebabkan kemajiran atau tidak menyebabkan gangguan reproduksi. Oke, pohon marem. Yang pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana caranya induk gemuk tapi tidak majel? Kembali ke rumus awal ya. Yang belum mendengarkan silakan didengarkan. Sapi itu porsi hijauan adalah 10% berat badan. Jadi nek sapimu bobot 200 kilo, mangane suket atau jerami itu 20 kilo. Oke, ya toh? Proporsi comboran itu 1% dari berat badan. Artinya kalau sapimu 200 kilo, maka comboran yang diberikan adalah dalam berat 2 kilo saja. Dalam posisi kering, nanti baru dikasih air jadi ini malah sak ember. Padahal dia kalau kering hanya 2 kilo. Dan proporsi dari mineral itu tergantung kemasannya, biasanya kita sarankan 1-2 sendok jika hanya untuk pengendalian atau pencegahan terhadap kekurangan kalsium. Jadi maksudnya bagaimana cara induk gemuk tidak majel? Ya berikan sesuai proporsi tadi, hijauan 10% berat badan, comboran 1% berat badan, dan mineral diberikan 1-2 sendok tergantung kemasan atau merek yang diberikan. Artinya jika kita pakai rumus ini rumus standar supaya sapi kita tidak kurus tapi juga tidak kegemukan. Pertanyaan yang keempat, laskar ngarit bres. Maaf ya kalau mata saya rada krip-krip lagi sakit, tapi harus tetap bikin video buat laskar ngarit. Pak dokter, di daerah saya, daerah Tuban, ada kepercayaan kalau bunting dikasih rumput gajah keguguran. Ora, mitos. Rumput gajah itu gizinya bagus, nutrisinya bagus, seratnya juga bagus, dan tidak menyebabkan keguguran. Jadi kalau seandainya keguguran setelah makan rumput gajah, banyak sekali yang perlu dievaluasi. Jadi bukan rumput gajahnya. Kalau di sini rumput gajah masuk, tebon masuk, janten masuk, jerami fermentasi juga masuk. Jadi rumput gajah tidak menyebabkan keguguran pada induk bunting. Ada faktor lain yang perlu dievaluasi. Kandang, bakteri, Brucella abortus. Nah, kalau rendeng, akar kacang dan rendeng ya, kalau kata orang sini rendeng, itu dia jika terlalu banyak diberikan bisa menyebabkan abortus. Oke, pertanyaan yang kelima, apakah fermentasi aman dan tidak menyebabkan majer? Tidak, selama masih ada seling-seling, tapi ya jangan full. Engko 10 tahun dikai dami ya gisine ra ono. Ya toh, jadi jerami fermentasi jika dikombinasi dengan tebon, rumput gajah, terutama mineral, karena apa? Tidak semua unsur gizi nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi itu ada di jerami, ada di tebon, ada di rumput. Kenapa kok harus pakai mineral? Ya karena untuk melengkapi itu tadi, melengkapi dari kebutuhan si sapi akan nutrisi. Makanya untuk sapi yang mulai gede dia butuh mineral karena rentan dingklang. Untuk sapi yang bunting 7 bulan ke atas menyusui kadang mulai dingklang dan bisa hipokalsemia karena dia kekurangan kalsium, magnesium, fosfor dan lain-lain ya. Jadi jawabannya adalah selama fermentasi jerami dilakukan dengan benar, diberikan selingan hijauan, comboran, nutrisi melalui mineral, premik, tidak menyebabkan majer. Nah, di sini ya pakai campuran toh, Bos? Di sini pakai campuran, pakai fermentasi toh? Ya. Nah, di sini sudah saya nangani di sini dari 2009. Sudah 11 tahun. Yo aman-aman wae, yo kawin, minta kawin, yo dikawin suntik, yo jadi, yo ada yang enggak jadi, ada yang 2 kali. Dan ya overall berjalan. Saya datang ke sini waktu itu sapinya cuma 12 ekor dan sekarang sudah jadi, ya sudah banyak yang dijual, sekarang sudah jadi 22 atau 23 ekor. Oke, Laskar Ngarit, itu tadi pertanyaan dari subscriber saya. Jika Anda ada perbedaan pendapat, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Atau silakan follow di Instagram saya, kita bisa DM-an, chatting-chattingan mesra ya, supaya bisa terlanjutkan diskusinya. Oke, Laskar Ngarit, beras-beras, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video ini supaya yang lainnya ikut mengikuti materi dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.